Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memasuki ibadah pada hari ini, kata kebaktian Minggu Advent keempat. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Minggu Advent 4 disebut Minggu Rodat Kori, yang berarti hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Pada minggu ini kita mengingat bagaimana Allah menyatakan perbuatannya yang membela dan membebaskan kita melalui kedatangan Sang Mesias. Kita beroleh damai sejahtera Allah dan bersama diajak untuk memiliki ketaatan seperti Maria, sebagai pribadi yang terlibat dalam karya keselamatan Allah. Marilah kita menyambut firman Tuhan dan menyanyikan Kidung Jemaat 84.
ini kita luruskan dengan asal foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi yang mengutus Anak Tunggalnya bagi kita. Amin. Kasih Kristus menerangimu dan memberi damai sejahtera. Demikian juga bagimu, terima Kristus. Nah, pembimbing dalam kebaktian yang keempat bertema meneladani Maria yang taat, dengan pembimbing diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah dan mengaku segala dosa dengan tulus di hadapan Tuhan di dalam saat teduh. Ya Allah kami sering melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Ketika pergumulan berat mendera kami, mudah menginginkan janji kami untuk taat dan setia. Jalan yang Kau tuntun sering kami abaikan, dan kami memilih jalan mudah yang menurut kami menguntungkan. Yang tersisa kami hanya rasa sesal dan malu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Pilih hati kami ya Tuhan. Teguhkan iman kami di hadapan-Mu. Dalam iman kepadamu kami berseru, Tuhan, kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan Siku Jemaat 25. Ya
jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan dengarkan berita anugerah pengampunan. Silakan semua bangkit berdiri. Berita anugerah pengampunan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Sidang jemaat yang terkasih, kita tetap berdiri dan mari kita lanjutkan pujian kita melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur 89, baitnya yang pertama sampai dengan yang ke-19. Mazmur 89 baitnya yang pertama sampai dengan yang ke-19. Kita akan membacakan secara berbalasan. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucu. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-mu ya Tuhan. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Punyamulah lengan yang perkasa.
Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 48. Sidang jemaat yang berkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, dalam rangkaian ibadah pada minggu pagi hari ini, di hari yang Tuhan kuduskan, dalam minggu Advent yang keempat, kiranya Tuhan berkenan hadir bersama-sama dengan kami, baik dalam lingkup gereja maupun untuk saudara-saudari kami yang berada di rumah yang pada saat ini sedang beribadah juga, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati mereka. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk kami dapat mengerti, mengimani, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan kuasa Roh Tuhan yang kudus, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doakan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu Advent yang keempat diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Satu perikop akan saya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop yang kita baca, Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam minggu Advent yang keempat dalam rangkaian ibadah kita pada minggu pagi hari ini, di depan kita ada yang mengenakan pakaian putih-putih, ya. Ada yang putih-putih, putih hitam. Ya. Putra putri kita yang akan mengikrarkan iman kepercayaan mereka melalui pengakuan iman rasuli yang kita sebut dengan sidi. Atau orang lain mengenal dengan sebutan mereka akan mengucapkan syahadat, ya, yaitu janji iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ada di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan, khususnya Protestan, itu mengenal dua hal selaku pengikut Kristus, yaitu baptisan, entah itu baptis anak atau baptis dewasa. Dan yang kedua adalah pengakuan iman yang kita sebut dengan sidi. Sebagai ungkapan dan kedewasaan mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Dan mereka percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu, kami majelis dan pendeta sudah mempersiapkan mereka, dan pada hari ini mereka akan mengikrarkan pengakuan iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari selaku jemaat Tuhan. Tema pada minggu Advent yang keempat ini yaitu meneladani Maria yang taat, atau lebih kasih banyak meneladani Maria yang taat akan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setiap bulan Desember kita seringkali mengenang kembali atau mendengar cerita-cerita tentang Natal atau kelahiran Yesus. Dan pada saat ini melalui Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 38 juga diberitakan tentang kelahiran Yesus. Ya. Malaikat Gabriel diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Galilea dan ke salah satu kota yang bernama Nazaret untuk menjumpai seorang perempuan yang masih perawan, meskipun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, ya, sebagai tunangannya yang menjadi calon suaminya. Ya. Tetapi kehidupan Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf ini tetap menjaga kekudusan, kesucian ini. Sehingga Allah berkenan untuk memakai Maria menjadi alat bagi keselamatan umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, malaikat Gabriel memberikan salam kepada Maria, dan salam itu disambut oleh Maria dengan penuh pertanyaan. Ada apa? Malaikat Tuhan menjumpai dia. Biasanya kalau orang yang dijumpai oleh malaikat, kalau tidak mati, ya pasti dia akan mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang mulia. Sehingga dari sini Maria bertanya, salam itu buat apa? Dan kemudian malaikat itu menjelaskan, jangan takut hai Maria, sebab memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Itu Allah punya rencana untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa. Dan melalui sang firman yang menjadi manusia harus lewat seorang perempuan yang masih perawan untuk dilahirkan, yang disebut Yesus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keteladanan Maria yang taat dan setia sama seperti kehidupan orang-orang percaya. Sama seperti halnya dua mata uang. Tidak mungkin mata uang itu hanya satu, permukaan saja, tetapi harus ada dua. Kalau cuma satu bagian saja, maka mata uang itu tidak ada. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita seperti dua mata uang, yang selalu ada hal yang baik dan selalu juga ada hal yang buruk, ada yang tidak baik. Saya tidak percaya setiap orang pengen hal-hal yang baik, tetapi mau tidak mau hal yang buruk pun harus kita terima dan kita hadapi. Segimanapun kita menghindar, hal itu pasti ada dan senantiasa menyertai kita. Demikian juga apa yang dialami oleh Maria. Dia bersyukur dan bersuka cita dijumpai oleh malaikat Tuhan, karena dia harapkan ada sesuatu yang baik. Tetapi dia juga takut apakah hal yang buruk yang akan terjadi. Ketika Maria menerima kebenaran firman Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, sehingga dengan ketaatan salah seorang hamba atau satu manusia yang takut akan Tuhan, dia katakan dalam ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah pada menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Di sini kita bisa melihat ketika Tuhan Allah meminta Maria untuk melaksanakan tugas dan rencananya, Maria menyambutnya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Maria menyambutnya dengan penuh resiko dan tantangan. Apa? Karena ketika seorang perempuan yang belum bersuami mengandung, artinya apa? Perempuan itu berbuat zina. Dan di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, apa hukumannya? Mati. Dirajam dengan batu sampai mati. Enggak mudah untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Di satu sisi dia bangga, dia bersyukur dari antara perempuan yang ada di muka bumi, dia dipilih oleh Tuhan. Tetapi di satu sisi, resikonya sangat besar, yaitu kematian. Tetapi Maria selaku orang yang percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan, dia yakin segala apa yang Tuhan rencanakan tidak ada yang mustahil. Dan ketika Tuhan mengutus dia, Tuhan juga yang akan melindungi dia. Hal inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Pasti kita juga akan mengalami hal yang serupa di dalam menjalani hidup ini. Ada hal yang baik, tapi juga ada hal-hal yang tidak baik. Yang mau tidak mau harus kita hadapi. Apalagi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Resikonya. Ketika kita taat, ketika kita setia dan tidak menggadaikan Tuhan, maka resikonya juga. Ketika kita mengaku Tuhan di hadapan sesama, resikonya juga. Mungkin kita akan dikucilkan dan sebagainya. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, ke-12 putra putri kita yang akan mengaku iman itu pasti akan mengalami hal yang serupa. Apalagi ketika mereka nanti setelah mengikrarkan iman kepercayaan mereka, maka mereka harus hidup lebih dewasa lagi di dalam iman kepercayaan mereka. Sehingga tantangan lebih banyak lagi yang harus mereka hadapi. Dan itu pun harus kuat untuk tetap mempertahankan iman yang akan diikrarkan pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, meneladani Maria yang taat dengan berbagai resiko, bahkan nyawa. Tetapi seorang perempuan yang dianggap lemah dan sebagainya, Maria tetap menjalankan. Betul, resikonya apa? Ketika tunangannya yaitu Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung, aneh.
Wah, kok bisa? Dengan siapa? Kan gitu. Kenapa? Karena mereka tetap menjaga kekudusan. Maka secara diam-diam di dalam ayat-ayat selanjutnya, Yusuf mau meninggalkan Maria. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak mempermalukan Maria. Tetapi dia juga tidak mau terima. Ya kan? Kenapa? Karena anak yang di dalam kandungannya bukan benihnya dia. Ya. Tapi di sini kita bisa melihat, bukan cuma peran Maria, tapi Yusuf juga. Dengan campur tangan Tuhan, Yusuf pun tetap mendampingi Maria. Saya mau tanya, mau kata, kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, mungkin tidak akan terjadi ya. Tapi kalau yang belum berkeluarga, tunangan kita hamil. Maukah kita tetap melanjutkan pernikahan dengan tunangan kita? Padahal bukan dengan kita hamilnya, siapa yang laki-laki? Pasti akan mau. Tapi ketika Yusuf selaku orang yang katakan Tuhan juga mendengarkan apa yang malaikat Tuhan sampaikan, apa yang dijelaskan oleh Maria, maka dia percaya dan kemudian tetap mendampingi Maria sampai Yesus lahir dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, artinya ketika kita menyambut kebenaran firman Tuhan, bukan berarti tidak ada resiko. Pasti ada banyak resiko yang harus kita hadapi. Tetapi harus kita imani bahwa ketika kita menghadapi resiko-resiko tersebut, campur tangan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kedua belas seperti kita juga harus memahami. Ketika kalian mengikrarkan iman kalian pada saat ini, perkuat iman. Kenapa? Karena ke depan pergumulan akan kalian ada. Tetapi kalian harus yakin dan percaya, campur tangan Tuhan, pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita sekalian sampai akhir hidup kita. Karena janji Allah iya dan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari dalam minggu akhir ini, dalam minggu-minggu penantian ini, mari kita lebih lagi memperkuat iman kita. Tantangan apapun, pergumulan apapun yang harus kita hadapi, kita harus yakin dan percaya bersama Tuhan kita tetap akan kuat. Bersama dengan Tuhan, setiap masalah demi masalah tidak ada yang mustahil. Dan kita imani bahwa segala pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah bersama dengan kita. Jadi itulah yang harus kita imani dan harus kita lakukan sama seperti Maria. Taat dan setia meskipun resikonya cukup besar. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita memasuki tata ibadah untuk persiapan pelayanan pengakuan iman atau sih. Kata di slide itu salah, bukan baptisan, tapi pengakuan iman atau sih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diberitahukan dalam warta jemaat sesuai dengan TG dan PPTG GKP, maka pada kebaktian minggu ini, tanggal 20 Desember tahun 2020, akan dilakukan pelayanan pengakuan iman atau SID. Yang akan mengaku iman ada 12 orang. Yang pertama, Arvin Ezekiel Genry Utama, putra dari Bapak Denny Utama dan Ibu Maria Mariana. Yang kedua, saudari Monica Christina Sinagi, putri dari almarhum Amonana Sinaga dan Ibu Nasser Nainggola. Yang ketiga, putra
Ananda Awolongan Sembiring. Putra dari Bapak Swasta Sembiring dan Ibu Artamian Sinaga. Yang keempat, Saudari Regina Kristi, putri dari almarhum Bapak Edi Matias dan Ibu Tita Pujasari. Yang kelima, Michael Christian Tambuna, putra dari Bapak Kuala Tambunan dan Ibu Larisma Pasari. Yang keenam, Saudari Putri Marlisa, putri dari Bapak Paulus Sabto Nugroho dan Ibu Lilis Wijaningsi. Yang ketujuh, Saudara Ranel Firman Sihombing, putra dari Bapak Rajuman Sihombing dan Ibu Nelly Norma Sagala. Yang kedelapan, Cecilia Febrianti Sinaga, putri dari Bapak Edison Sinaga dan Ibu Mariati Purba. Yang kesembilan, Saudara Sarlambo Ritonga, putra dari Bapak Roimi Ritonga dan Ibu Merdiana Manali. Yang kesepuluh, Saudari Vina Gloria Elhana Manalu, putri dari Bapak Sunter Manalu dan Ibu Ani Sihombing. Yang ke-11, Saudara Dirvan Aniel Manalu, putra dari Bapak Salahin Manalu dan Ibu Marisi Purba. Yang ke-12, Saudara Putria Moli Halopo, putra dari Bapak M. Sihalowo dan Ibu Elni Turni. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan di tahun 2020, tanggal 20 Desember. Kami boleh menyaksikan 12 anggota jemaat yang mengikrarkan iman pengakuan mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kiranya mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan boleh mengenal kasih Kristus dan lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pimpin dan sertai mereka ya Bapa, dan segala apa yang menjadi harapan, kerinduan, keinginan, bahkan pergumulannya, Tuhan yang akan senantiasa beserta dengan mereka. Kami serahkan juga ke-12 putra-putri kami untuk menjadi bagian dari gereja Tuhan yang kudus, khususnya di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ciwidey. Inilah doa dan harapan serta permohonan kami, Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Amin.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk ungkapan syukur mereka, yaitu putra-putri kita yang telah di sini. Saya persilakan. Silakan buat yang Tuhan Yesus kasihi, Jonas Mama berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala badan tempat penelitian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari ketiga naik ke surga, disebabkan Allah dan di sana untuk mengampuni para yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus, sesuatu orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami selaku umat-Mu, baik yang hadir di dalam ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah, selaku anggota jemaat maupun simpatisan. Tuhan berkenan memberkati mereka. Kami juga boleh bersyukur karena kami boleh memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan ketika kami beribadah di dalam Minggu Advent yang keempat, kami juga boleh menyaksikan 12 putra-putri kami yang menjadi anggota jemaat dan mengikrarkan iman kepercayaan mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat melalui pengakuan iman rasuli atau sini. Kiranya apa yang sudah mereka ikrarkan Tuhan berkenan mempraktikkan di dalam kehidupan mereka selanjutnya selaku pengikut Kristus. Bapak Saudara, demikian juga kami berdoa untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru, khususnya di GKP Jemaat Cimpring. Kami berdoa untuk kegiatan Ajar Sono Natal Lansia yang akan dimulai pada esok hari. Kiranya majelis yang bertugas Tuhan berkenan memberkati, dan kiranya sukacita dan damai Natal boleh dirasakan oleh anggota jemaat maupun lansia yang akan dikunjungi pada esok hari. Demikian juga kami berdoa untuk perayaan Natal anak dan remaja secara online. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati segala apa yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru maupun pengurus KPK. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkatinya, sehingga sukacita Natal boleh dirasakan yang dialami oleh putra-putri kami, meskipun harus secara online. Kami juga berdoa untuk kebaktian malam Natal pada tanggal 24 Desember, hari Kamis. Kiranya Tuhan berkenan mempersiapkan anggota jemaat untuk bisa mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian juga kebaktian Natal jemaat pada hari Jumat tanggal 25 Desember. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan kami yang boleh hadir untuk kami bisa berbagi dengan yang lain, supaya kami pun boleh merasakan akan sukacita Natal di dalam kebaktian Natal pada hari Jumat. Demikian juga untuk ibadah Natal pemuda remaja. Tuhan persiapkan mereka supaya mereka pun tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap menjaga supaya mereka tetap dilindungi dan senantiasa bersyukur dan bersukacita dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian akhir tahun yang di dalamnya ada perjamuan kudus hari Kamis tanggal 31 Desember, supaya anggota sini mempersiapkan diri mereka dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami yakin dan percaya, khususnya untuk ke-12 anggota jemaat atau putra-putri kami yang telah mengikrarkan iman mereka, kiranya boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada akhir tahun ini. Kami juga berdoa untuk kebaktian awal tahun Jumat tanggal 1 Januari. Tuhan pun berkenan memberkati. Kami
dengan campur tangan Tuhan, dan baik pendeta majelis jemaat, pengurus komisi-komisi, bahkan tim COVID-19 yang ada di GKP Ciwidey dan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkenan memberkati supaya ibadah khususnya di GKP Ciwidey tetap berjalan, tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan kami pun berdoa untuk aparat pemerintah, aparat keamanan untuk bisa melindungi juga supaya kami pun tetap penuh dengan sukacita dan tetap berjaga-jaga untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Bapak Surgawi, kami tidak lupa berdoa untuk setiap harapan kami, kerinduan kami, bahkan pergumulan kami. Kami serahkan dalam nama kasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Kami juga mengucap syukur untuk yang berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacita dan berkat, berikan kesehatan, panjang umur dan limpah berkat, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Banyak hal yang kami mohonkan khususnya untuk kondisi dan keberadaan bangsa dan kami mengenai situasi yang ada menjelang Natal dan menjelang tahun baru. Kiranya Tuhan berikan kondisi yang damai, aman, dan tentram untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan dan aparat keamanan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan berkat-berkat dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi kami, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari daya jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kami, di hadapan-Mu kami datang membawa hati yang telah dibarui. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kami pun senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di dunia ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memasuki pengutusan dan berkat. Kehidupan kita sebagai dua sisi mata uang. Ada hal yang baik dan ada hal yang buruk, tetapi kita harus menjalani. Oleh karena itu, mintalah pimpinan dan pertolongan, bahkan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, sama seperti halnya Maria yang senantiasa taat dan setia. Mari kita meneladani Maria yang taat untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan.
dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara untuk tetap setia menanti menyambut kedatangannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.